Prabowo Subianto mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke tangan DPRD. Langkah tersebut merupakan upaya mengebiri demokrasi dan merampas hak pilih rakyat. Saya Andri Arfian dan inilah Opini Tempo. Gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah solusi atas tingginya biaya pilkada. Alih-alih menghilangkan politik uang dan praktik jual beli suara, rencana Prabowo menghapus pilkada langsung justru membuat proses pemilihan menjadi lebih transaksional, elitis, dan merampas hak rakyat untuk memilih langsung. Disampaikan dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar, gagasan Prabowo untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD mendapat sambutan dari para pimpinan partai politik. Ide ini bukan hal baru. Sejak lama sudah ada upaya untuk mewujudkannya. Bahkan pada 2014, Dewan Perwakilan Rakyat sempat menyetujui undang-undang yang membatalkan pilkada langsung. Namun, langkah itu dibatalkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu juga Ketua Umum Partai Demokrat. Ia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk mengurungkan kebijakan tersebut. Sudah sepatutnya Partai Demokrat tetap konsisten dengan sikapnya untuk menolak pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Dalam sejumlah kasus, kandidat kepala daerah mengeluarkan banyak uang untuk membeli suara pemilih. Namun, ada sisi lain yang jarang diungkap adalah kandidat juga membayar pimpinan partai untuk mendapatkan tiket pemilihan. Proses penyaringan seperti ini menyebabkan biaya politik yang tak kalah tinggi. Jika politik uang kepada pemilih terjadi secara terang-terangan, mahar kandidat kepada partai justru berlangsung dalam bayang-bayang di ruang gelap yang jauh dari pantauan publik. Maraknya politik uang melahirkan pemilihan kepala daerah yang mahal. Para aktor politik pun mulai menganggap pemberian uang kepada pemilih sebagai sesuatu yang lumrah bahkan wajar. Akibatnya, pilihan masyarakat tak lagi didasarkan pada kebijakan atau visi kandidat, melainkan pada seberapa tebal kantong mereka. Pergeseran ini perlahan-lahan menanamkan anggapan bahwa politik uang adalah bagian biasa dari proses pemilu yang merusak nilai demokrasi. Klientelisme menjadi sulit dihindari karena para politikus yang maju dalam pemilihan tidak mengakar di masyarakat. Mereka bergantung pada sokongan para elit yang tentu saja tidak gratis. Ketergantungan pada mahar politik menumbuhkan budaya korupsi dan praktik tidak etis di lingkup internal partai. Mahar politik dalam pilkada hanya dapat dibasmi dengan menghilangkan ambang batas pencalonan. Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi menurunkan ambang batas itu dari 20 menjadi 7,5%. Meski membuka kesempatan kepada lebih banyak partai dan gabungan partai untuk berpartisipasi, batasan itu tetap tak menghilangkan praktik mahar oleh partai politik. Dengan ambang 0%, semua orang bisa menjadi calon kepala daerah, baik melalui partai maupun jalur independen. Hal ini memang menciptakan panggung pemilihan yang semarak, yang seringkali dinilai gaduh oleh para pendukung ambang batas. Namun, mengawasi politik uang di kalangan pemilih jauh lebih mudah dilakukan ketimbang yang terjadi di kantor partai, apalagi di ruang kerja ketua umum. Ongkos pilkada langsung bisa ditekan sepanjang calon yang diusung partai benar-benar mengakar di masyarakat. Studi komparatif menunjukkan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat jauh lebih baik ketimbang kepala daerah yang ditetapkan parlemen. Hal ini terlihat dari penyusunan dan pengeluaran anggaran, penetapan prioritas kerja, dan penyaluran bantuan sosial. Pilkada tak langsung membuat masyarakat menjadi penonton karena mereka tidak bisa mengoreksi keputusan elit. Sebaliknya, pilkada langsung menghidupkan demokrasi lokal yang selaras dengan otonomi daerah. Melalui pemilihan langsung, warga diberi ruang untuk terlibat dalam konsentrasi politik.
sekaligus mengekspresikan preferensi politik mereka. Banyak daerah yang maju karena dipimpin kepala daerah hasil pilkada langsung. Di Surabaya, Wali Kota 2010-2015, Tri Risma hari ini membangun ruang terbuka hijau dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, di Banyuwangi, Bupati Abdullah Aswar Anas pada periode yang sama memperbaiki kualitas hidup lewat program kesehatan berbasis keluarga. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana pilkada langsung dapat menghadirkan pemimpin yang benar-benar peduli pada kebutuhan warganya. Keinginan Prabowo mengembalikan pilkada kepada DPRD memicu wasangka bahwa rencana ini merupakan langkah awal sebelum menghapus pemilihan presiden langsung lewat amandemen konstitusi. Agar kecambah tak menjadi pohon, sebaiknya Prabowo membatalkan gagasan yang bertentangan dengan demokrasi itu. Simak opini dan liputan selengkapnya hanya di Tempo.co.